Nah, selain tadi kita sudah pelajari tentang pasta gigi, kemudian tablet fluor. Nah, itu juga ada yang lain adalah pasta yang mengandung fluoride, fluoride containing prophylaxis paste. Jadi dia berupa pasta abrasif mengandung 4.000 sampai 20.000 ppm fluor. Dia mampu mengembalikan konsentrasi fluor pada permukaan email yang hilang saat proses polish, tapi tidak mampu mencegah karies. Jadi dia hanya mengembalikan saja konsentrasi fluornya. Kemudian fluoride varnish, itu bisa mengandung dalam yang di pasaran yaitu bentuknya sodium fluoride 2,26% atau difluorosilen 0,1%. Diaplikasikannya sebanyak 0,2 sampai 0,5 ml secara topikal langsung ke permukaan gigi, diaplikasikan 6 bulan sekali. Ini biasanya dilakukan oleh profesional. Selanjutnya silver diamine fluoride. Itu dia berupa colorless liquid, jadi encer ya, tidak ada warnanya, pH-nya 10, dia mengandung 24,4 sampai 28,8% silver dan 5 sampai 5,9% fluoride. Kemudian SDF ini kalau menurut FDA atau Food and Drug Association, yaitu SDF ini dapat digunakan untuk treatment pada gigi sensitif, selain untuk mencegah karies atau menurunkan risiko karies. Dia juga bisa untuk manajemen karies akar pada lansia. Jadi kalau lansia, kemudian akarnya sudah terekspos ya, ada expose root di situ, kemudian ada karies, mulai akan terbentuk karies di situ. Nah, silver diamine fluoride ini juga direkomendasikan untuk kasus karies akar. Kekurangannya dia ada metallic taste-nya karena dia mengandung silver, jadi ada rasa-rasa seperti logam. Kemudian dia juga kalau terlalu sensitif ginggivannya juga bisa iritasi mukosanya, ginggivannya. Kemudian karena dia ada silvernya itu tadi, jadi pada saat diaplikasikan seperti ada black staining pada permukaan gigi. Nah, itu tadi kalau kita berbicara tentang fluor yang diberikan secara perorangan, secara topikal gitu. Nah, kalau secara sistemik, di sini fluor sistemik ini fungsinya lebih ke proses pembentukan struktur gigi, berfungsi sebagai fluor topik. Bisa juga berfungsi sebagai fluor topikal karena fluornya ini nanti akan terkandung di saliva dan secara terus-menerus melindungi gigi. Karena di sini tablet fluornya juga masuknya fluor sistemik ya. Nah, kalau kita lihat fluoridasi air minum, yaitu pemberian fluor yang secara kolektif begitu. Jadi fluoridasi air minum adalah proses penyesuaian kandungan fluor pada air minum yang terdeteksi memiliki kandungan fluor rendah sesuai konsentrasi yang direkomendasikan untuk kesehatan gigi. Nah, dari ADA atau American Dental Association itu rekomendasinya adalah sekitar 0,7 ppm untuk kandungan fluornya, kandungan fluor dalam air minum. Jadi kalau masih kurang dari itu ya masih perlu untuk dilihat kembali, tapi rekomendasi EDA adalah sekitar 0,7 ppm. Upaya fluoridasi air minum ini dia mampu efektif mengurangi risiko karies sebesar 20-40% pada anak-anak dan dewasa. Tapi tentunya ini yang agak sulit adalah dia perlu informasi tentang konsentrasi fluor pada sumber air sebelum melakukan fluoridasi. Jadi betul-betul harus diukur. Jangan sampai justru malah menjadi berlebihan begitu. Keuntungannya mencapai jumlah orang yang banyak karena ini langsung ke sumber air minum ya, bisa dinikmati oleh masyarakat dan tidak perlu disimpan perorangan karena ini langsung menjadi sumber air minum sehari-hari. Tidak butuh tenaga, biaya, dan waktu yang banyak. Fluoridasi air ini tentunya kalau bisa berhasil kalau ada dukungan dari pemerintah ya. Jadi ini merupakan program pemerintah, kemudian sarana prasarananya memadahi. Jadi kondisi airnya, pipa saluran penampungan airnya itu juga harus diperhatikan. Kalau di Indonesia sendiri fluoridasi air minum belum perlu dilakukan ya karena sebagian besar daerah itu kandungan fluornya sudah cukup atau bahkan ada beberapa daerah tertentu yang endemik fluorosis juga. Jadi justru malah kandungan fluornya tinggi sehingga berlebih justru malah merusak gigi ya. Tapi kalau di rata-rata di Indonesia sudah cukup kandungan fluor untuk di sumber air minum. Ini tadi ya kaitannya dengan frekuensi minum air, kemudian variasi konsumsi makanan. Nah, ini beberapa informasi saja untuk adik-adik
bagaimana menganalisis fluor dalam air. Ada berbagai metode, ini hanya pengetahuan kita saja, tapi yang paling banyak digunakan adalah ini metode fluoride ion selective electroda. Jadi karena dia punya banyak kebaikan, yaitu paling sesuai untuk mengukur konsentrasi fluor air, dia lebih akurat, mudah digunakan, lebih murah, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak terlalu peka terhadap gangguan-gangguan selama analisis fluor dilakukan. Nah, terlalu banyak fluor tentu ada efek negatifnya ya, seperti yang adik-adik mungkin juga sudah pernah tahu, kaitannya dengan fluorosis, kalau yang di dalam rongga mulut. Kalau di efek biologis dalam tubuh selain fluorosis, misalnya semuanya ya, misalnya menggunakan pasta gigi berfluoride, kemudian makanan dan minumannya juga dari diproses dengan air yang mengandung fluoride, kemudian di situ ada program fluoridasi air minum, kemudian dia menggunakan mouthwash yang mengandung fluoride, itu kan itu akan banyak sekali asupan fluoride-nya akan menjadi berlebih begitu. Nah, efek biologisnya adalah bisa menyebabkan kanker, bisa mengurangi kekuatan tulang justru, dan lain sebagainya sampai bisa menyebabkan fluorosis. Selanjutnya, nah kita lihat dari fluorosis. Ada yang sudah pernah melihat secara klinis fluorosis itu seperti apa? Ada nggak yang sudah pernah menemui mungkin di teman atau di keluarga begitu? Sudah pernah tahu belum fluorosis ini seperti apa? Belum, Dok. Oke, jadi fluorosis ini merupakan risiko penggunaan fluor jika fluor ini diberikan berlebih pada masa perkembangan gigi, terutama saat proses mineralisasi email. Jadi penampakannya seperti ini, ada seperti bercak-bercak putih, terutama di bagian insisal, tapi dia melibatkan banyak gigi. Kalau adik-adik kemarin sedikit belajar tentang white spot, nah white spot itu kan hanya di area-area yang mungkin terjadi penumpukan plak atau pengumpulan sisa makanan, misalnya di interdental seperti itu. Tapi kalau di tonjol gigi itu kan jarang ya terjadi white spot karena di situ proses pembersihan giginya akan maksimal. Tapi kalau fluorosis ini, dia bercaknya awalnya memang putih sama mirip seperti white spot, tapi dia bisa ada di biasanya sebagian besar efeknya tuh ke sebagian besar permukaan gigi itu. Jadi misalnya di area depan sini, kalau kita lihat kelihatan nggak ya gambarnya ya? Itu di tonjol-tonjol gigi, di insisal seperti ini melibatkan beberapa gigi, jadi tidak hanya spesifik di 1 atau 2 gigi saja. Nah, kalau kita lihat tingkatan keparahan fluornya, ini kalau normal gigi kita seperti ini ya, dia warnanya white-nya bukan white seperti kertas ya, tapi translucent seperti ini. Kemudian kalau mulai ada sedikit seperti bercak-bercak putih ini masih dimasukkan ke dalam tingkat keparahan questionable atau masih perlu dilihat lagi apakah dia betul-betul mengalami fluorosis. Nah, kalau sudah mulai, gambarnya kurang jelas, dia sudah mulai ada putih-putih di beberapa area gigi, seperti ini, itu tingkat keparahannya adalah very mild, kemudian mild ini sudah mulai ada, tidak hanya putih saja, tapi ada sedikit-sedikit kecoklatan. Nah, ini menyeluruh di permukaan gigi. Nah, moderate ini sudah mulai sangat terlihat ya adik-adik ya, mulai tidak hanya putih saja, tapi sampai kecoklatan. Nah, kalau severe ini sudah sangat coklat seperti ini dan ciri khasnya adalah dia menyeluruh ya, jadi nggak hanya di permukaan gigi tertentu seperti white spot. Itu tadi resiko penggunaan fluor, jadi terjadi fluorosis apabila jumlah fluornya berlebih terutama pada saat proses pembentukan gigi ya. Pencegahannya adalah dengan balancing benefit and risk. Jadi kita tahu fluor ini benefitnya banyak, tapi kalau berlebihan risikonya juga besar gitu. Jadi kita merekomendasikan jumlah konsumsi fluor yang tepat sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi lingkungannya dia juga. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan fluor ini, kita harus pintar-pintar ya adik-adik untuk menyeimbangkan. Jadi kalau kita tahu efek antikariesnya fluor itu concentration dependent atau konsentrasi fluor bebas di rongga mulut itu
yang mempengaruhi efek antikariesnya. Jadi efek antikaries itu dipengaruhi oleh konsentrasi, sedangkan resiko fluorosis itu dipengaruhi oleh dosis. Jadi dosis yang beredar di peredaran darah, maka kita bisa merekomendasikan jumlah atau dosis pasta gigi yang diberikan per menyikat gigi, itu bisa dikurangi. Jadi dengan mengurangi jumlah pasta gigi yang diaplikasikan setiap hari, itu resiko fluorosisnya berkurang, tapi tanpa mengurangi efek antikariesnya. Jadi kita harus bijak untuk merekomendasikan kepada pasien dia butuh pasta giginya itu seberapa banyak sih, seperti itu. Jangan sampai justru malah, berlebihan dan menyebabkan fluorosis. Kesimpulannya, fluor ini merupakan bahan yang dapat digunakan untuk mencegah karies baik pada tingkat individu maupun komunitas. Selain disebabkan oleh faktor utama yaitu plak dan asam, karies juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Jangan lupa, jadi jangan hanya seolah-olah mendewakan fluor ini ya untuk mencegah karies. Tapi karena faktor penyebab karies ini banyak, jadi perlu juga untuk modifikasi langkah pencegahan dengan promosi kesehatan gigi, kontrol makanan, habit-habit yang berhubungan dengan kesehatan mulut, misalnya konsumsi asam atau sukanya mengkonsumsi tertentu yang menyebabkan asam, kemudian akses dia terhadap fluor, bagaimana kondisi, airnya, konsumsi air minum yang kemasan dan sebagainya, itu juga perlu untuk diperhatikan dalam sebagai modifikasi langkah pencegahan karies. Begitu adik-adik, mungkin yang bisa saya sampaikan.